Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leki Apredi dengan NPM 2478629. Di sini saya akan mengerjakan lab 4.2.3 yang berjudul Design a Prototype of an AI Application. Jadi lab design a prototype of an AI application objective. Part 1, consider an IoT application with AI ML technology. Jadi kita disuruh mempertimbangkan, tujuannya itu mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Bagian 2 atau part 2, desain komponen required for an IoT application with AI ML technology. Merancang artinya merancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML atau machine learning. Part 3, describe the process and operation for the IoT application with flow chart, atau artinya menggambarkan proses dan operasi untuk aplikasi IoT dengan diagram alir. Background scenario. With IoT device and IoT network getting popular, technology for IoT artinya dengan semakin populernya perangkat IoT dan jaringan IoT, teknologi for IoT device are also evolving rapidly. Teknologi untuk perangkat IoT juga berkembang pesat. IoT device, perangkat IoT tidak lagi terbatas pada sensor dan aktuator. They may have the capability. Mereka mungkin memiliki kemampuan to think and act accordingly with environmental change. Jadi mereka mungkin memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perubahan lingkungan. Thanks to the development of artificial intelligence AI and machine learning. Jadi berkat pengembangan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran machine learning. Instruksi 1, bagian 1 ini consider an IoT application with AI atau ML teknologi. Mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau machine learning. Pada bagian ini Anda akan membuat daftar fungsi dan fitur termostat rumah pintar dan perangkat pengontrol dengan kemampuan belajar mandiri, membuat keputusan berdasarkan perubahan lingkungan dan bertindak sesuai. Di pertanyaannya di sini, sebutkan fitur-fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat tersebut. Di sini yang pertama, sebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat tersebut. Jadi pertanyaan tadi, Anda membuat daftar fungsi dan fitur termostat rumah pintar dan perangkat mengontrol kemampuan belajar mandiri. Pertama itu ada pemantauan suhu dan kelembapan atau real time kelembapan. Sensor jadi yang pertama ini pemantauan suhu dan kelembapan real time. Ini adalah sensor internal ini untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan secara akurat gitu.
Jadi sensor internal untuk mengukur suhu dan kelembapan secara kelembapan ruangan secara akurat. Yang kedua, pembelajaran pola pengguna. Jadi nanti kita mampu belajar kebiasaan penghuni. Misalnya, nanti tuh kapan mereka biasanya bangun, pergi bekerja, pulang, tidur, dan preferensi suhu pada waktu-waktu tertentu. Jadi yang ini pembelajaran pola pengguna. Ini mampu belajar kebiasaan penghuni, misalnya tadi kapan mereka biasanya bangun, pergi bekerja, pulang, tidur, dan preferensi suhu pada waktu-waktu tertentu. Tiga ini detail Ketiga ini deteksi kehadiran atau ketiadaan menggunakan sensor. Menggunakan sensor kehadiran. Deteksi ketiadaan menggunakan sensor kehadiran. Jadi misalnya PIR inframerah atau integrasi dengan smartphone. Menggunakan sensor kehadiran untuk mendeteksi apakah ada orang di rumah atau tidak. Jadi tadi bisa menggunakan PIR, inframerah atau integrasi dengan smartphone itu. Dikontrol dari jauh bisa. Kita bisa nggak kelihatan gitu siapa yang ada di rumah, siapa yang ada orang di rumah atau tidak gitu. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya kontrol jarak jauh. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone.
Tuh, selanjutnya ini berapa ini? 4, 5. Apalagi ya? Penyesuaian suhu otomatis. Ini menyesuaikan suhu secara proaktif. Jadi berdasarkan data yang dikumpulkan apa ya, pola pengguna, kehadiran cuaca gitu, dikumpulkan untuk efisiensi energi dan kenyamanan. 6. Lagi ya. Notifikasi pasti penting itu. Notifikasi dan peringatan. Kenapa ini ya? Jadi kita memberitahu pengguna tentang perubahan suhu yang tidak biasa atau masalah operasional. Membuat perubahan lingkungan sesuai dengannya. Apa itu? Interface apa? Antarmuka itu pengguna layar sentuh pada perangkat dan aplikasi seluler yang mudah digunakan. Mungkin cukup. Apa ya, melapor biar penggunanya itu tahu kapan harus cek dia boros apa enggak. Apa
pelapor gini, pelapor pengguna energi menyediakan laporan atau visualisasi konsumsi energi untuk membantu pengguna memahami dan menghemat energi. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya, sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu. Nih, pertama itu kelembapan, kedua aliran udara, tiga radiasi, empat tingkat aktivitas, 5 pakaian yang dikenakan, 6 usia dan kondisi kesehatan, 7 pencahayaan, waktu dalam sehari atau setahun. Selanjutnya, list the ways the smart device can get information about the factor. Sebutkan cara perangkat pintar dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor. Jadi yang pertama ada sensor internal, kedua sumber data eksternal, tiga interaksi pengguna melalui aplikasi, 4 ini part 2 part 2 ini design component required for an IoT application with AI ML technology. In this part, you will explore and design the function of the key component required for the smart motor control. Jadi desain artinya desain komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan AI atau ML teknologi. Pada bagian ini, Anda akan mengeksplorasi dan mendesain fungsi komponen kunci yang dibutuhkan untuk termostat atau pengontrol cerdas. Yang pertama itu apa saja? What are the component? Apa saja komponen kunci for a smart kunci untuk termos atau pengontrol cerdas? Yang pertama saya akan modul sensor, microcontroller,
modul komunikasi nirkabel. 4. Antar muka aktuator. 5. Antar muka pengguna. Antar muka pengguna. 6 apa ya? APK seluler atau web. 7. Layanan pihak ketiga. 1. Daya. Oh, ada casing ya? Casing. List the process and operation of the smart thermos controller. Sebutkan proses dan operasi termos pengontrol cerdas. Pengumpulan data sensor. Terus pre-processing data. Pengiriman data ke cloud. Pengumpulan data eksternal. Penyimpanan data. Analisis data. Keputusan. Mungkin cukup. Kita masuk ke part 3. Describe the process and operation for the application with a flow chart. Jadi bagian menggambarkan prosedur operasi untuk aplikasi dan diagram air. Pertanyaannya, menggunakan diagram air, jelaskan bagaimana data dikumpulkan, komunikasi ke aplikasi AML di komunikasi awan. Disuruh menjelaskan ya.
Itu ternyata. Mungkin seperti ini saja kita buat ya. Nah, banyak nggak sih kayak gini, gini aja lah. Start ini misalnya memulai proses 2 sensor suhu sensor suhu kelembapan, kehadiran, perangkat termostat mengumpulkan data dari sensor fisiknya. Data sensor suhu, kelembapan, kehadiran, data sensor yang sudah diproses siap dikirim. Ada banyak sepertinya API, gateway, cloud, titik masuk data ke sistem. Tampilan UI APK pengguna status dan pengaturan pengguna, interaksi, memberikan balik atau mengubah
Ini start. Use of flow care to illustrate the general operation of the smart thermostat controller. Startnya melalui operasi termostat. Inisialisasi sistem. Jadi perangkat melakukan boot up, memeriksa konektivitas. Kumpulan data sensor suhu, kelembapan, kehadiran bel bacaan dari sensor internal. Mungkin masih banyak lagi ya. Waktunya ini udah 34. Kita ntar saya jawab saja di luar video. Saya selesaikan aja deh. Saya lanjutkan. Sensor internal. Apa ini soalnya? Komponen mana yang menyediakan komponen yang menyediakan adalah mesin atau AI ML yang berpotensi yang beroperasi di platform cloud. Dapatkah Anda memikirkan perangkat IoT lain yang akan belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya? Penyedot
debu robot vacuum cleaner. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.